Tampilkan dulu hitungannya, biar komprehensif pimpinan. Betul, itu Bung Dian, cocok. Bahwa sebenarnya ada berapa problem. Pertama potongan yang bisa di atas 30% sampai 50%. Tapi ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum. Namanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan. Dan itu sangat besar. Per order bisa 7.000, 10.000 rupiah, 11.000. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum. Kan misalnya mereka dapat order 30.000 rupiah. Lalu dipotonglah 30%, 40%, 50% untuk aplikator dari apa nilai order itu. Ada nggak potongan lain? Ada. Tapi bukan dari mereka, tapi dari konsumen. Itu namanya biaya layanan dan biaya aplikasi. Dua, yang kalau ditotal bisa di atas 10.000 rupiah. Ini, biaya layanan plus biaya jasa aplikasi. Dasar hukum ini apa? Dasar hukum 20% ada. Tapi dasar hukum ini apa? 15.300 rupiah dari tagihan 36.000 rupiah. Dari driver dia dapat 10.000 rupiah per orderan. Lalu dari konsumen dia dapat 10.000 rupiah. Kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2. Berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Kita bisa perdebatkan tentang 15%, 5%. Ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP dia dasar hukum. Ini nggak ada. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Jadi poin berikutnya pimpinan, saya minta ini dicabut. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Dalam konferensi pers aplikator kemarin disampaikan bahwa dasar mereka menggunakan ini hanya karena di negara lain dipakai. Ini kita bicara algoritma. Algoritma itu bisa ngatur siapa yang dapat order, siapa yang tidak. Untuk dapat order, mereka bayar lagi 20.000 rupiah per hari. Sudah mereka dapat bayar 20.000 rupiah per hari, lalu konsumen memesan, dipotong lagi. Persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Ketika teman-teman ini nggak beli order, nggak bayar 20.000 rupiah, mereka nggak dapat order. Mereka nggak dapat pesanan. Nah maksud saya ini juga harus jadi pembahasan kita, agar pemahaman kita terhadap problem-problem driver online ini utuh. Jangan kemudian kita melihat cuma persoalan persentase, tidak juga. Tapi bagaimana mereka memungut sesuatu dari rakyat dalam jumlah banyak tanpa dasar hukum, itu problem kedua. Ketiga, bagaimana kemudian mereka diminta membeli ordernya ke aplikator. Nah bisa nggak kita bahas ini satu persatu? Terima kasih. Merdeka.